Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita mulai dulu dengan mengabsen nama-nama kalian ya terlebih dahulu. Ibu akan mengabsen sesuai abjad absen dari A sampai Z. Pertama, Anissa Widria. Hadir Bu, hadir. Hadir. Zahra Nuramaranti. Hadir Ibu, iya saya. Hadir. Baik, alhamdulillah semuanya lengkap ya, 24 siswa hadir semua pada pagi hari ini. Sehingga kita bisa memulai pembelajaran pada pagi hari ini secara bersama-sama dan kompak. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin mengulang terlebih dahulu mata pelajaran pokok bahasan yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan minggu lalu terkait pola-pola hereditas. Ada yang masih ingat kemarin kita bahas apa? Determinasi kromosom. Iya. Coba, ada yang tahu apa bedanya antara kromosom dan gonosom? Siapapun angkat tangannya boleh. Kromosom adalah Ya. struktur pembawa informasi genetik. Kalau gonosom merupakan jenis kromosom kualitas. Baik, lalu apa bedanya antara istilah dominan dan resesif? Angkat tangannya, ada yang tahu? Saya Bu. Boleh. Saya Bu mau coba. Dominan adalah gen yang sifatnya lebih kuat dibandingkan resesif. Sedangkan resesif adalah gen yang lemah yang ditutupi oleh sifat alelnya yang cenderung dominan. Baik, benar sekali. Jadi dominan itu adalah sifat yang cenderung menutupi sifat asli, sedangkan resesif adalah sifat yang ditutupi oleh sifat dominan tadi. Nah, oleh karena itu, Ibu menganggap kalian semua telah ingat dan telah hafal atau telah paham akan materi-materi pada minggu sebelumnya. Maka pada hari ini kita akan masuk kepada materi baru, yaitu pautan dan pindah silang. Sebelum kita masuk kepada konsep materinya, di sini ingin menjelaskan dulu apa saja indikator dan tujuan pembelajarannya. Nah, adapun indikator-indikator yang akan kita pelajari atau apa aja yang bakal kita bahas nantinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat membedakan antara pautan dan pindah silang. Jadi, apa itu pautan, apa itu pindah silang, yang akan lebih dibahas. Lalu, mengidentifikasi kasus pautan dan pindah silang, lalu menghitung nilai pindah silang, dan menyajikan diagram pautan dan pindah silang. Sekarang, bahasan yang pertama adalah pautan atau linkage. Pautan itu apa sih? Pautan merupakan peristiwa ketika gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama dapat memisahkan diri secara bebas sewaktu pembelahan meiosis. Ini adalah gambaran umum pautan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut bagaimana itu pautan, sekarang Ibu ingin kalian semua menyimak video berikut. Ya, ini videonya. Simak terlebih dahulu. Linked genes are not independently inherited. For an example, let's imagine a Mendelian dihybrid cross using fruit flies. The male on the left has a recessive black body trait and recessive purple eye trait. The female on the right has the dominant caramel body color trait and dominant red eye color trait. Since this is a Mendelian cross, we can assume they are homozygous for both traits. In this instance, the letter E represents eye color and the letter B represents body color. Linked genes are by definition on the same chromosome, so it's helpful to imagine the genes as they occur in nature, that is, on a chromosome. A fruit fly karyotype would have 4 pairs of chromosomes.
The black body and purple eye genes are on chromosome 2, so we will only consider that pair. Notice that the eye color and body color genes are represented as an integral part of our diagrammatic chromosomes. The original mating pair, or P1 generation, are homozygous for both traits. So after meiosis, each will donate one copy of the chromosome pair to any progeny. The progeny, or F1 generation, will be heterozygous for both traits and will all have the dominant set of phenotypes. Now let's set up the F1 cross. If linkage is being tested, then the F1 cross will not follow the standard Mendelian scheme. Instead, the F1 progeny will be mated to a homozygous recessive, similar to a test cross. In this scenario, the homozygous F1 parent can only donate recessive traits to its offspring. That way, any differences we see in the F2 generation will be the result of meiotic events from the heterozygous parent. If that parent passes along the chromosome with both recessive traits, then the F2 individual produced from that fusion will be genotypically homozygous recessive, phenotypically recessive for both traits, and will resemble one of the original parents. We would call that phenotype parental recessive. If that parent passes along the chromosome with both dominant traits, then the F2 individual produced from that fusion will be genotypically heterozygous, phenotypically dominant for both traits, and will resemble one of the original parents. We would call that phenotype parental dominant. Recall that during meiosis, crossing over can occur between homologous pairs of chromosomes. If a crossover event occurs between the two genes responsible for the traits we are following, then the combination of traits will change. Now it is possible that an F2 progeny could be dominant for eye color, yet recessive for body color. This combination is called non-parental because it did not occur in either of the original parents in the P1 generation. Conversely, the F2 progeny could be recessive for eye color and dominant for body color. This combination is also non-parental. When genes are linked, the proportion of each phenotype is determined by the distance between the two genes. For example, if the black body and purple eye traits are very close to one another, we would expect very few non-parentals compared to parentals. That's because the likelihood of a crossover occurring within that small area on the chromosome is also small. The likelihood of a crossover between the genes increases with distance. So the farther any two linked genes are from one another, the greater the number of non-parentals compared to parentals. Since there is a direct correlation between gene proximity and non-parentals, we can use the proportion of non-parentals to parentals to calculate an approximate distance between two linked genes. Let's say we count the number of parentals versus non-parentals in our example cross. We might count 94 parentals and 6 non-parentals. Therefore, 6% of the total number of F2 flies are non-parentals. Geneticists call this percentage a genetic map distance and would describe the two genes as being 6 map units or centimorgans apart.
semua anak-anak, tadi kita sudah lihat videonya secara bersama-sama ya. Coba video tadi itu tentang apa? Angkat tangan. Saya, Bu. Iya, silakan. Ibu, saya mau jawab. Video tadi menggambarkan tentang peristiwa pautan yang terjadi secara genetis, Bu. Iya, jadi kaitannya tentang pautan yang terjadi pada spesies lawan. Nah, adapun jenis pautan pada contoh yang di video itu merupakan pautan gen. Jadi pautan itu ada dua tipe, ada pautan gen dan ada pautan seks. Nah, pautan gen itu adalah pautan yang terjadi pada gen-gen suatu alel. Nah, di sini Ibu ingin memberi contoh. Jadi terjadinya pautan atau gen linkage sendiri antar gen ini ternyata disebabkan oleh letak gen-gen tersebut yang masih berada dalam kromosom yang sama. Nah, oleh sebab itu, ketika kromosom memisah, suatu meiosis dia akan membentuk gamet. Nah, maka dari kedua gamet itu akan tetap sama. Nah, salah satu contoh pautan adalah yang pernah dilakukan oleh seorang peneliti itu bernama Ilya Medosvat pada tahun 1905 terkait tanaman Ercis galur murni sebagaimana yang ada di papan tulis. Bisa kalian lihat di sini, dia menyilangkan tanaman Ercis dengan dua karakter atau dengan dua sifat fenotip yang ada P dan ada L, di mana P besar adalah untuk warna bunga ungu atau dominan, sedangkan P kecil adalah untuk gen warna bunga merah. Lalu ada lagi L besar atau bentuk serbuk polen yang lonjong dan L kecil atau untuk bentuk serbuk polen yang resesif atau bulat. Nah, dalam penelitiannya dia mengawinkan antara kedua jenis yang homozigot, artinya P besar disilangkan dengan P kecil. Ternyata hasil persilangan dari parental pertamanya itu dihasilkanlah F1. F1-nya ini masih terlihat normal, yaitu merupakan rangkaian kombinasi dari kedua parentalnya, P besar, P kecil, L besar, L kecil, dengan sifat bunga berwarna ungu serta polen yang berbentuk lonjong. Ya. Nah, jadi sifat yang dihasilkan F1 ini merupakan sifat yang sudah diduga sebelumnya. Namun, apa yang terjadi ketika dia disilangkan lagi atau F1 tersebut disilangkan dengan sesamanya dengan tujuan untuk menghasilkan F2. Nah, pada saat proses penyilangan F2, di penyilangan ini seharusnya, jadi seharusnya yang tadi F1-nya itu P besar, P kecil, L besar, L kecil, itu gametnya memisah menghasilkan 4 gamet. Jika dengan rumus itu bisa kita gunakan 2 pangkat N atau 2 pangkat 2 yang heterozigot, ada L besar, L kecil, P besar, P kecil. Nah, sehingga harusnya totalnya dihasilkan 4 gamet. Apa aja harusnya? L besar, P besar, P besar, L kecil, P kecil, L besar, ya. L kecil, P kecil. Iya. Nah, akan tetapi ternyata gamet yang dihasilkan itu berbeda, bukan sesuai dugaan, yakni P besar genotip P besar bersama L besar dan genotip P kecil itu bersama dengan L kecil. Nah, maka hasilnya F2 ketika disilangkan itu akan berbeda, yaitu menghasilkan perbandingan 3:1, bukan genotip sebagaimana umumnya. Jadi di papan tulis bisa kalian lihat di sini ada 2 perbandingan. Yang pertama adalah ketika F2 yang dihasilkan adalah normal, maka perbandingannya 9:3:1. Nah, adapun untuk tabel yang kecilnya lagi, ketika F2 yang dihasilkan adalah genotip yang tidak normal atau genotip yang mengalami pautan. Hasilnya adalah 3:1. Nah, pautan di sini itu terjadi antara gen-gen yang dominan dan gen-gen yang resesif. Nah, ini adalah contoh pautan gen. Lalu tadi aku bilang kan, ada 2 jenis contoh pautan, ada pautan gen, ada pautan seks. Nah, untuk pautan seks itu seperti apa contohnya? Maksudnya, jadi jenis pautan seks itu terjadi pada kromosom gonosom atau kromosom seks. Kalau yang tadi pada kromosom tubuh, sehingga namanya pautan gen.
Adapun contoh dari pautan seks adalah terjadi pada lalat buah atau warna mata Drosophila melanogaster, di mana misal ketika parental Drosophila induk betinanya memiliki warna mata merah dengan fenotip XM besar dan dikawinkan dengan jantan berwarna mata putih XM kecil Y, lalu dihasilkan keturunan. Nah, apabila keturunannya tersebut disilangkan atau tes cross kembali, maka dihasilkan bentuk perbandingan yang agak berbeda. Nah, di sini contohnya adalah lalat betina dengan mata merah dihasilkan, lalat betina dengan mata putih dihasilkan, lalat jantan mata merah dihasilkan, dan lalat jantan bermata putih dihasilkan. Artinya perbandingan 1:1:1. Nah, di sini merupakan contoh hasil perbandingan dari pautan pada kromosom seks. Nah, kita lanjut lagi kepada sub berikutnya, yaitu pindah sila. Sebelumnya ada yang pernah dengar istilah pindah silang? Yang kalian ketahui dari pindah silang itu apa? Pertukaran segmen kromosom. Iya, benar. Pindah silang itu merupakan peristiwa pertukaran segmen atau berpindahnya suatu segmen kromatid. Jadi, peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya atau non-sister kromatid dari sepasang kromosom yang homolog. Peristiwa pindah silang itu terjadi pada tahap meiosis 1, yaitu di akhir profase 1 dan awal metafase 1. Nah, pindah silang ini biasanya menghasilkan dua kombinasi baru yang disebut dengan kombinasi rekombinan atau RK dan kombinasi parental atau KP. Di situ bisa kita istilahkan dua jenis kombinasinya. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana sih pindah silang itu, prosesnya dan mekanismenya, juga akan menampilkan video. Bisa kalian simak dulu semua ya, kalian semua simak videonya dengan seksama. Ya, ini videonya. Ibu putarkan. In sexually reproducing organisms, three processes lead to most genetic variation: independent orientation of chromosomes in meiosis, crossing over of chromosomes in meiosis, and random fertilization. Each pair of homologous chromosomes consists of one chromosome inherited from the father and one from the mother. Here we have color-coded them blue and red. Each pair of chromosomes lines up independently of the other pairs in metaphase 1 of meiosis. Here you see one of the possible arrangements and outcomes. There are two different ways that each chromosome pair can line up. That means that in the organism shown here, with the diploid number of 4, independent orientation of chromosomes at metaphase 1 can produce gametes with 4 different combinations of maternal and paternal chromosomes. In a human being, with 46 chromosomes, more than 8 million combinations are possible. Now let's look at how crossing over creates even more genetic variability. During prophase 1 of meiosis, homologous chromosomes pair up very closely, and corresponding parts of two non-sister chromatids may trade places. This process of crossing over creates variation by producing chromosomes that combine the genes inherited from two parents. Here the process produced a total of 4 genetically different gametes. There are many ways crossing over can occur. In humans, crossover events happen an average of 2 or 3 times per chromosome pair, greatly increasing the variation among eggs and sperm. Note that crossing over produces some parental gametes with chromosomes like those of the parents, and some recombinant gametes with a mixture of genes from both sets of chromosomes. Independent orientation and crossing over occur simultaneously during meiosis,
multiplying the number of genetic variations among gametes. Because each pair of chromosomes lines up independently, and crossovers can occur almost anywhere along each pair of chromosomes, it is possible for a human being to produce an almost infinite variety of gametes. A sperm fertilizes an egg, producing a zygote. The random nature of fertilization adds to the variation arising from meiosis. Each parent is capable of producing a huge variety of genetically different gametes. The number of possible combinations among their offspring is staggering. Theoretically, one human couple is capable of conceiving a number of genetically different offspring that is far greater than the number of humans who have ever lived. Baiklah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan nih videonya, tayangan yang telah Ibu putarkan. Jadi sekarang Ibu pengen siapapun kalian, di antara kalian, coba menanggapi dari video yang telah ditayangkan tadi. Yang ingin berkomentar atau yang ingin menjelaskan apa isi video tadi, siapa? Saya, Bu. boleh? Pada video dijelaskan bahwa proses pindah silang itu terjadi pada tahap pembelahan sel atau tahap meiosis, di mana waktu pindah silang itu berlangsung. Bu, saya juga mau menambahkan, Bu. Jadi dari video juga itu disebutkan bahwa variasi genetik itu dapat terjadi melalui mekanisme seperti independent orientation, crossing over, dan random fertilization. Nah, salah satunya itu adalah crossing over, atau dengan istilah lain pindah silang. Pindah silang ini menghasilkan tipe kombinasi berupa tipe parental dan tipe rekombinan pada gamet-gametnya. Begitu, Bu. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh temannya. Jadi, sebagaimana di video juga, itu dijelaskan bahwa selama proses meiosis, kromosom homolog saling berpasangan membentuk tetrat. Nah, pada keadaan ini, maka memudahkan terjadinya pertukaran materi genetik antara kromosom yang satu dengan homolognya. Pertukaran materi genetik ini menyebabkan gen-gen dapat berpindah dari satu kromosom ke kromosom lainnya atau ke homolog lainnya. Nah, perpindahan ini pun dapat terjadi sepanjang kromosom. Adapun pada proses meiosis sendiri, biasanya pindah silang atau crossing over ini, pertukaran ini, itu dapat terjadi pada kiasma. Nah, oleh karena bukan cuma materi genetik, tetapi materi genetik serta susunan gennya itu dapat berubah akibat pindah silang, maka peristiwa ini kerap kali disebut dengan rekombinasi gen atau rekombinan gen. Baik, kita lanjut lagi kepada faktor-faktornya. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pindah silang. Nah, apa saja? Jadi, pindah silang itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama adalah faktor temperatur atau suhu. Temperatur yang melebihi atau kurang dari suhu normal itu memungkinkan untuk pindah silang. Jadi, temperatur tertentu yang di luar normalnya itu mempengaruhi. Berikutnya, semakin tua individu. Jadi semakin tua individu, makin kecil kemungkinan untuk terjadi pindah silangnya. Lalu jarak antar gen, di mana semakin jauh jarak antar gen yang terangkai, maka makin memperbesar kemungkinan untuk terjadinya pindah silang. Dan yang terakhir adalah penyinaran oleh sinar X. Nah, jadi penyinaran oleh sinar X ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pindah silang secara eksternal. Dia proses ini dapat mempercepat terjadinya pindah silang. Baik, sekarang kita lanjut lagi. Berikutnya adalah terkait rumus atau penentuan NPS. Nah, tadi di awal atau pada saat Ibu jelaskan tentang indikator dan tujuan pembelajaran, Ibu mengatakan bahwa akan mempelajari perhitungan pindah silang. Nah, kita akan mempelajari perhitungan sederhana, yaitu menghitung NPS, nilai pindah silang. Nah, adapun rumus untuk mencari nilai pindah silang adalah sebagaimana yang tertera di papan tulis. Adapun rumus NPS adalah jumlah
tipe rekombinan dibagi dengan jumlah seluruh individu yang dihasilkan. Baik, setelah ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal yang masih berkaitan dengan NPS. Yang berkaitan dengan NPS ini nilai pindah silang. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama aja. Sekarang Ibu punya satu contoh soal. Kalian boleh buka buku, catat dulu soalnya. Ya, dengarkan soal yang akan Ibu bacakan. Jadi, soalnya adalah, sambil ditulis ya, Ibu dikte. Hasil tes cross H besar, H kecil, P besar, P kecil, menunjukkan perbandingan genotip 9:1:1:9. Pertanyaannya, yang pertama, 1. Buktikan bahwa H dan P, H besar dan P kecil mengalami pindah silang. 2. Tentukan jarak gen H besar dan P kecil. 3. Tentukan nilai pindah silangnya. Ya, baik, udah dicatat semuanya. Kita akan menjawab, tapi sebelumnya Ibu ingin kasih kalian waktu dulu untuk mencoba mengerjakan masing-masing ya, 5 menit. Setelah itu boleh angkat tangannya yang mungkin sudah bisa mengerjakan, tuliskan jawabannya ke papan tulis. Ya. Baik, ada yang sudah bisa menjawab pertanyaannya, angkat tangannya maju ke depan, boleh siapapun. Nanti kita bahas secara bersama-sama, ayo maju, jangan takut salah, jangan takut jawabannya itu tidak sesuai atau apa, maju saja dulu. Yang udah kalian kerjakan, coba kerjakan di papan tulis. Ada yang berani? Iya, silakan. Baik, benar sekali. Apa yang telah dikerjakan oleh temannya, iya tepat. Seperti itulah cara menjawabnya. Jadi, ayo teman-temannya yang lain kita beri applause dulu, tepuk tangan untuk teman yang telah berani maju ke depan. Ya, baiklah. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang pautan dan pindah silang. Sampai di sini dulu. Jadi berhubung waktu telah menunjukkan pukul istirahat. Sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait materi hari ini? Semuanya paham? Paham, Bu. Baik, karena semuanya sudah paham, jadi hari ini Ibu cukupkan dulu materinya. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan doa secara bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Amin. Baik, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu kembali dulu ke ruang guru. Nah, akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.